Shalom, salam sejahtera saya sampaikan buat saudara-saudara sekalian, baik Anda orang Indonesia Barat maupun Indonesia. Hari ini jumpa kembali dengan saya, Dr. Ando Septin Mamborai Paiti, Presiden Negara Republik Melanesia. Berdasarkan Proklamasi Kemerdekaan Melanesia tanggal 14 Desember 1988 oleh Dr. Thomas Wapai Waigai HG/MPA. Melalui video klip saya kali ini, saya himbau kepada pemerintah Indonesia supaya memperhatikan kembali himbauan saya yang pernah saya sudah sampaikan melalui beberapa video klip pada waktu yang lalu. Saya ingin menyampaikan kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Tuan Presiden Insinyur Joko Widodo, bahwa tolong sayangilah bangsamu. Itu adalah judul dari video klip saya ini, sayangilah bangsamu. Ya. Kalau Anda mencintai dan mengasihi bangsamu, bebaskanlah rakyat bangsa Melanesia Barat untuk berpemerintahan sendiri, terlepas dari pemerintah Indonesia berdasarkan dua hal. Pertama, Perjanjian Roma atau Roma Agreement dan Proklamasi Kemerdekaan tanggal 14 Desember 1988 oleh Dr. Tom Waigai. Ya. Sebab jika Anda tidak membebaskan kami untuk berdeka terlepas tersendiri, maka Tuhan akan menghukum bangsa Indonesia semakin berat. Di beberapa waktu yang lalu di dalam video klip saya sudah katakan bahwa virus corona tidak selesai, akan ada hukuman lagi yang datang. Akan ada hukuman yang datang. Semakin banyak hukuman akan datang dan membuat Anda tidak bisa menyelesaikan. Dan ingat, di saat Anda sudah hancur-hancuran, pemerintah Indonesia sudah bingung dalam menangani pemerintah ini, bangsa Indonesia. Pada saat itulah kami bangsa Melanesia Barat akan keluar dari pemerintah Indonesia membentuk berpemerintahan sendiri. Itu yang saya perlu ingatkan kembali sekarang ini. Saya sekali lagi ingatkan kembali, tolong. Dua daerah yang Anda harus perhatikan hak mereka karena berdasarkan sejarah mereka yang berbeda itu. Bebaskan, yaitu wilayah Papua Barat atau Melanesia Barat dan Aceh. Bebaskan dua ini segera. Apa yang saya katakan ini bukan hanya sekedar saya bicara, tetapi apa yang saya terima dari Tuhan Sang Penciptaku, saya akan sampaikan secara tegas, jelas dan gamblang kepada Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Karena itu saya katakan, kasihilah bangsamu. Jangan karena dua daerah ini Anda terus bertahan, mempertahankan, akhirnya Tuhan terus menghukum rakyat dan bangsa Indonesia dengan virus corona. Sebentar lagi akan datang gempa bumi, sebentar lagi akan datang, itu belum selesai, akan datang lagi banjir, belum selesai akan datang kebakaran, belum selesai akan datang lagi, dan terus akan berulang-ulang. Akan terus berulang-ulang sampai pemerintah Indonesia harus angkat tangan kepada Tuhan. Pemerintah Indonesia harus takut kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, pemberi hak kemerdekaan buat semua bangsa-bangsa yang ada di atas bumi ini. Ini sangat penting. Tolong perhatikan ini baik-baik. Jika tidak, nanti lihat dari sekarang ini sepanjang tahun 2021 apa yang akan terjadi. Tuhan akan berperang melawan kita, melawan Anda. Tuhan akan berperang melawan Anda. Ingat ini baik-baik. Kami mau keluar. Sekali kami mau keluar
dari hukuman Tuhan ini, karena kami tidak pernah mengutuk bangsa Israel, tapi pemerintah Indonesia terus mengutuk bangsa Israel. Dan Alkitab katakan, terkutuklah bangsa yang mengutuk bangsa Israel, diberkatilah bangsa yang memberkati bangsa Israel. Ingat ini baik-baik. Alkitab tidak pernah keliru. Alkitab tidak pernah keliru. Alkitab tidak pernah keliru. Semua yang difirmankan dalam Alkitab ini oleh Tuhan, semua nubuatan yang telah disampaikan oleh Alkitab ini, melalui Alkitab ini, semua telah digenapi secara sempurna dan akan terus digenapi di dalam waktu-waktu yang sekarang ini. Oleh karena itu, perhatikan apa yang saya katakan ini. Kami tidak punya senjata. Tuan Jokowi, ingat, kami tidak punya senjata secanggih yang Indonesia negara besar ini punya. Kami tidak terlalu banyak, hanya sedikit orang saja, karena terus dibunuh sampai hari ini. Tidak lebih banyak seperti rakyat dan bangsa Indonesia. Tapi kami punya Tuhan yang akan berperang menggantikan kami, menentang Anda, melawan Anda dan bangsa. Sebagai manusia, sebagai sesama manusia, saya berdoa Tuhan. Tapi semakin saya berdoa memberkati, semakin saya berdoa mengampuni, Tuhan akan semakin menghukum Anda dan bangsa. Saya bingung, seharusnya apa yang saya harus kerjakan. Sekarang persoalannya kembali kepada Tuan Presiden Jokowi selaku pemimpin negara besar Republik Indonesia Raya ini. Tolong perhatikan ini baik-baik. Alkitab begitu jelas dan tegas mengenai hak bangsa-bangsa untuk bebas berpemerintahan sendiri, terpisah dari bangsa penjajah. Sampai hari ini saya melihat pemerintah Indonesia tidak pernah sadar bahwa mereka adalah penjajah, bangsa penjajah. Saya sangat heran. Padahal mereka telah belajar ketika mereka dijajah oleh Belanda. Harusnya sekarang tidak boleh melakukan hal yang sama. Pendiri bangsa Indonesia begitu luar biasa, merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dengan dahsyat sekali. Saya sendiri mengatakan bahwa salah satu undang-undang terbaik di seluruh dunia itu salah satu adalah Undang-Undang Dasar 45. Tapi sayang tidak diamalkan. Dan peluang besar untuk mengamalkan Undang-Undang Dasar itu adalah menyerahkan kedaulatan Indonesia Barat dan kedaulatan Aceh untuk merdeka. Ini hanya saran saya. Bapak boleh dengar, semua pemimpin, semua pejabat negara, Kapolri, Menhankam, Menko Polhukam, Kapolda dan semua, dengarkan baik-baik bahwa ini saya himbau. Saya hanya menyampaikan suara kenabian itu sebagai hamba Tuhan, tapi juga sebagai pemimpin negara Republik Indonesia, sebagai guru, sebagai dosen. Saya hanya menghimbau saja. Anda mau dengar? Silakan. Anda tidak mau dengar juga silakan. Tapi Tuhan tetap mengerjakan bagian yang menjadi hak Tuhan. Ya. Demikian yang saya bisa sampaikan kali ini buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan secara khusus kiranya suara saya ini bisa didengar oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Tuan Insinyur Joko Widodo dan bisa melakukannya. Saya berdoa supaya apa yang saya katakan bisa mencapai hati Anda dan melihat ini dengan jiwa yang besar. Dengan jiwa yang besar tapi penuh kerendahan hati untuk menyerahkan kedaulatan kami. I salute you, Mr. President. Ya. Terima kasih. Lebih kurang saya minta maaf. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.